Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom, saudaraku yang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa pagi ini dengan renungan harian yang temanya adalah membelah lautan kesukaran. Dan ini bagian yang terakhir yang saya akan sampaikan dalam kisah dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, selalu saya berkata bahwa selidikilah lagi kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini tidak pernah habis untuk bisa diselidiki. Selalu ada yang baru mengalir di dalam kehidupan kita ketika kita memberi waktu untuk belajar firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan melihat satu bagian yang terakhir, yaitu membelah lautan kesukaran. Saya akan bacakan ayat yang terakhir dari Keluaran 14 ayat yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah yang terakhir. Saya beritahu seperti ini, saudaraku, bahwa kita ini harus menjadi orang yang bisa membelah lautan. Lautan kesukaran otomatis seperti itu. Bahwa ketika ada hal-hal yang sukar dalam hidup kita, baik itu kesukaran dalam rumah tangga, di mana kita sedang menghadapi suami atau istri atau anak-anak yang mengalami kesukaran, kondisi yang terpepet, terjepit, dan lain sebagainya. Biarlah kita adalah orang-orang yang bisa mengangkat tongkat dan untuk membelah lautan kesukaran untuk kita lewati seperti berjalan di tanah kering. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Yang bagian yang pertama kita bisa pelajari, selalu Tuhan katakan, dan angkat tongkatmu yang ada di tangan. Artinya bahwa selalu kita bisa menyelesaikan bukan dari luar, tetapi apa yang ada pada kita. Permasalahan kita bisa selesaikan bukan dari sesuatu yang dari luar. Kalau sudah tidak ada uang, sudah hutang, tidak. Tetapi selalu Tuhan berkata, apa yang ada padamu. Kalau ada 2 ekor ikan dan 5 ketur roti pun, Tuhan sanggup membuat menjadi mujizat. Jadi yang paling penting adalah apa yang ada pada kita. Jangan ketika kita menghadapi masalah, kita cenderung lari keluar untuk minta pertolongan atau pergi ke Mesir. Tidak, tapi ketika ada masalah, pasti di dalam hidup kita ada sesuatu yang sanggup untuk menyelesaikan masalah itu tanpa harus mencari yang ada di luar. Sehingga dikatakan, dan engkau angkat tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas lautan dan belahlah airnya. Jadi saudara kasih Tuhan, itu yang pertama, bahwa pertolongan itu selalu apa yang ada pada kita. Ada tempayan, ada air, Tuhan bisa mengubah menjadi anggur. Yang kedua, saudaraku kasih Tuhan, dari ayatnya artinya apa? Kalau Tuhan berkata, engkau angkat tongkatmu, itu supaya Tuhan ingin, supaya Musa mengingat apa yang Tuhan telah buat. Sebab itu pernah dikatakan dalam Keluaran 4 ayat yang kedua, dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Jadi Tuhan ingin mengingatkan kepada Musa bahwa ada kuasa yang menyertai hidupmu untuk menyelesaikan semua masalah. Sehingga dalam Keluaran 4 ayat yang ke-17 dikatakan, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Jadi kata-kata itu Tuhan ingin supaya Musa mengingat apa yang Tuhan pernah katakan, bahwa di dalam hidup dia ada penyertaan Tuhan
Dan lewat tongkat yang dia punya itu bisa mengadakan mujizat-mujizat besar yang luar biasa. Lewat tongkat bisa mengubah debu menjadi nyamuk pada waktu itu. Lewat tongkat dimasukkan ke selokan, keluar katak dan lain sebagainya. Mujizat banyak terjadi. Tuhan ingin Musa tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyertai hidupnya. Bagi kita, kalau hari ini kita ada, kalau kita boleh menengok ke belakang, kita akan melihat bahwa banyak hal Tuhan telah buat di dalam kehidupan kita. Saya pernah ada di kota kecil di Klet, sampai saya ada di Pati, di Semarang, dan lain sebagainya. Kalau hari ini saya ada dan saya boleh nengok ke belakang, saya hanya melihat ada banyak mujizat yang Tuhan telah buat. Banyak pertolongan yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita. Ada bukti bahwa Yesus itu tidak mati. Ada bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang bisa menyelesaikan masalah sampai hari ini. Saudaraku kasih Tuhan, itulah berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongan itu ada dalam hidup kita, dan di dalam hidup kita itu ada kuasa Tuhan. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Satu ayat terakhir dikatakan Mazmur 40 ayat yang kelima, ayat yang keenam. Banyaklah yang telah kulakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya lagi, tetapi terlalu besar jumlah untuk dihitung. Mazmur menyadari ada banyak anugerah lewat kehidupan dia yang telah dia lalui. Jadi saudaraku kasih Tuhan, tidak ada alasan untuk takut dan gentar, karena Tuhan ada di dalam hidupmu, dan pertolongan itu ada di tanganmu. Karena di tanganmu ada kuasa Tuhan. Jangan membuat lautan yang bergelora tambah bergelora. Buatlah lautan yang bergelora dengan kuasa Tuhan yang ada dalam hidupmu. Dengan keyakinan hidupmu, engkau bisa membelah sehingga engkau bisa melewatinya di tanah kering. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di esok pagi dengan tema yang lain. Sampai jumpa, tetap menjaga kekudusan dan hidup setia dalam Tuhan. Haleluya.